Halo semua, perkenalkan nama saya Yohanes Ferdinand Sipahutar. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang mengambil jurusan Teknik Elektronika dan Prodi Mekatronika. Dan saya sekarang semester 1 kelas Mekatronika malam A. Dan di sini saya akan membuat suatu simulasi dioda Zener sebagai penstabil tegangan. Dalam melakukan simulasi ini, saya akan menggunakan suatu aplikasi, yaitu menggunakan LT-Spice untuk mempermudah saya untuk membuat sebuah rangkaian dan mendapatkan sebuah grafik. Dan sebelum melakukan membuat suatu rangkaian dioda Zener sebagai penstabil tegangan, saya akan membacakan beberapa teori dasar dari dioda Zener. Ya, yang pertama yaitu pengertian dari dioda Zener. Dioda Zener ini pada umumnya adalah digunakan sebagai penstabil tegangan atau disebut juga dengan regulator tegangan atau pada rangkaian elektronika. Dioda Zener ini memiliki ciri khas yang eksklusif karena fungsi dioda Zener dirancang untuk bisa melakukan arus balik atau disebut reverse bias dengan drop tegangan hanya beberapa volt saja tergantung dari tipe dioda tersebut. Dan di sini simbol dioda Zener memiliki garis melintang pada bagian kepala panahnya. Simbol ini menunjukkan bahwa fungsi dioda Zener memiliki karakteristik reverse bias yang unik. Ketika dioda Zener dirangkai secara arah maju atau forward bias, maka dioda Zener akan berfungsi sebagai dioda biasa pada umumnya. Namun, ketika dipasang pada reverse bias, maka dioda Zener akan membatasi tegangan yang ada pada dioda Zener sesuai dengan spesifikasi dioda tersebut. Oke, kita sudah di aplikasi LT-Spice-nya. Dan sini saya akan membuat rangkaian dioda Zener sebagai penstabil tegangan. Yang pertama yaitu kita bisa menekan file dan kita menekan bagian new schematic atau bisa menggunakan CTRL plus N. Dan beginilah hasilnya. Setelah itu kita akan memilih beberapa komponen, yaitu dengan menekan drive dan menekan dengan tulisan komponen, atau bisa kita menggunakan F2. Yang pertama saya akan memasukkan komponen voltage. Kita klik OK. Kita buat di sini. Dan yang kedua yaitu resistor. Sini kita buat dua resistor yang di bagian sini dan di bagian sini. Dan yang kedua yaitu diode. Oke, kita taruh sini. Oke, setelah itu kita akan menyusun sesuai gambar yang saya siapkan. Seperti ini. Kita susun seperti gambar yang ada di sini. Oke, pada gambar sini kita akan memulai
menggambar sebuah rangkaian. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan menyambungkan semua komponen menggunakan draw wire atau bisa menggunakan F3. Oke. Setelah itu kita akan mengubah arah diode ke atas, kepala ke atas. Seperti ini. Dan kemudian kita akan mengubah beberapa resistor dengan menggunakan klik kanan dan mengisi resistensi, toleransi, dan power rating. Di sini saya akan membuat 220 dan toleransi 1%, power rating 0,1. Oke. Sedangkan pada R2 kita akan mengubah 1 kilo ohm. Oke, setelah itu kita mengganti jenis diode dengan cara pick new diode, dan kita memilih jenis diode B2X 84B 10VL. Oke, sudah dapat ini dia. Tipe Zener. Setelah itu kita tekan OK. Setelah itu kita akan mengubah edit simulation command dengan ketentuannya seperti gambar ini. Di DC sweep. Tipe of sweep linear. Start value 0. Stop value 30. Dan di sini 3.
Oke, kita taruh di sini. Dan setelah itu sebelumnya kita tidak lupa menambahkan ground pada rangkaian. Kita bisa letakkan di sini. Setelah itu kita nyambungkannya. Setelah itu kita akan run rangkaian ini. Oke. Untuk mendapatkan sebuah grafik, kita tinggal menekan klik kanan dan menekan ini. Oke, kita sudah dapat grafik yang diinginkan. Setelah kita mendapatkan sebuah grafik dari rangkaian dioda Zener sebagai penstabil tegangan, saya akan mencoba untuk menganalisa grafik yang telah muncul yang seperti video sebelumnya. Jadi saya membuat di sini analisanya bahwa dioda Zener dapat digunakan untuk menghasilkan kestabilan tegangan dari suatu sumber yang tidak stabil. Jadi seperti yang grafik yang kita lihat, dia betul-betul naik dengan stabil. Karena dioda Zener memberikan bias mundur, tetap dapat mengalirkan arus jika diberikan tegangan yang lebih besar dari suatu nilai tertentu yang disebut dengan tegangan Zener. Dan fungsi dioda Zener tidak dapat melewatkan tegangan listrik yang mengalir di bawah batas ambang spesifikasinya. Jika melewati ambang batas yang diizinkan, biasanya dioda Zener akan menjadi sangat panas dan akhirnya bisa rusak. Dan seperti rangkaian di atas, itu merupakan rangkaian yang sederhana dari dioda Zener sebagai penstabil tegangan. Arus maksimum ditentukan oleh spesifikasi pabrik. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat datasheet dioda Zener dari tipe yang digunakan. Ketika arus masuk pada dioda Zener, dia betul-betul memang tidak boleh melebihi arus maksimum, karena akan bisa menyebabkan dioda tersebut menjadi panas dan rusak. Dan yang kedua, saya akan membacakan beberapa kesimpulan tentang dioda Zener sebagai penstabil tegangan. Dan di sini saya sudah membuat dan saya akan membacakannya. Jadi kesimpulannya adalah dioda Zener merupakan cikal bakal lahirnya regulator tegangan yang dapat menyaring tegangan DC dari rangkaian power supply untuk menghasilkan tegangan DC yang lebih bersih atau murni. Namun, tidak ada power supply meskipun sudah menggunakan regulator yang dapat menyamai 100% tegangan DC murni seperti halnya pada baterai. Regulator tegangan pada power supply hanya memanipulasi sinyal-sinyal AC agar hasilnya dapat mendekati dengan DC pada baterai. Dan pada awalnya, fungsi dioda Zener banyak digunakan sebagai pembatas tegangan untuk keperluan arus kecil. Namun, seiring perkembangan desain elektronika, tidak sedikit dioda Zener dipakai untuk keperluan arus besar dengan komponen tambahan yang disematkan seperti transistor dan IC. Dan prinsip kerja dioda Zener pada dasarnya akan menyalurkan arus listrik dari arah yang berlawanan jika tegangan yang dilaluinya melampaui batas.
Dioda Zener juga sering disebut sebagai komponen stabil tegangan dikarenakan komponen ini dapat memberikan tegangan referensi yang cukup stabil dan dalam sirkuit elektronika. Dan sifat dioda Zener hampir sama dengan jenis dioda yang normal pada umumnya. Sedikit berbeda dengan komponen dioda pada umumnya yang berguna sebagai penyara arus. Maka dioda Zener ini dirancang khusus supaya dapat beroperasi pada rangkaian bias balik. Dan pada rangkaian bias maju, apabila dipasangkan komponen dioda Zener, maka akan berfungsi seperti dioda pada umumnya, yakni sebagai penyara arus. Namun, apabila dipasang pada rangkaian bias balik atau reverse bias, maka dioda Zener ini akan mencapai tegangan breakdown yang kemudian mengubahnya menjadi tegangan referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dioda Zener sebagai penstabil tegangan dengan membuat rangkaian dan mendapatkan sebuah grafik. Semoga video yang saya buat ini mengenai dioda Zener sebagai penstabil tegangan bisa teman-teman mengerti. Dan ini merupakan tugas dari pelajaran atau mata kuliah elektronika dasar. Hanya itu yang bisa sampaikan. Terima kasih.